Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Balik lagi sama gue, The One and Only Talita. Kali ini kita mau bahas seperti biasanya tentang cinta, sedikit lebih dalam lagi dari video kemarin. Karena beberapa teman-teman di Instagram kemarin nge-DM gue, ini nama Instagram gue ya, DM gue dan minta gue untuk bahas sesuatu pembahasan mengenai toxic relationship. Ayo, di antara kalian, siapa yang sedang berada dalam toxic relationship dan bingung mengakhirinya? Tapi di video kali ini ada yang sedikit berbeda nih, karena gue nggak akan hanya membicarakan tentang apa yang gue tahu. Gue juga akan menampilkan pendapat teman-teman yang sudah aku tanya-tanya di Instagram mengenai apa sih toxic relationship menurut mereka. Dan gue akan menampilkan pendapatnya dan juga membacakan. Nanti kita akan bahas sama-sama ya. Yang pertama dari teman kita Ayu Tri Aryati. Menurut Ayu, toxic relationship itu adalah hubungan yang nggak bisa bikin improvement. Maksudnya apa sih? Misalnya nih, kita jadi nggak tambah rajin ibadah, aduh Ibu Ayu, hidupnya jadi nggak lebih sehat, dan lain-lain deh. Pokoknya yang hubungan itu tidak menambah positivity dalam suatu hubungan. Kadang orang pacaran itu kan sangat ngabisin waktu ya, kata Ibu Ayu. Maksudnya kadang kita bahkan sering ngobrol lebih lama sama pasangan dibandingkan sama keluarga. Jadi kalau dia nggak bisa mempengaruhi kita lebih baik, ya jadi buat apa gitu? Ya benar sih. Jadi menurut dia, toxic relationship itu adalah hubungan yang tidak bisa memberikan improvement. Apalagi kalau bikin kita jadi nggak lebih baik. Jadi kalau kayak gitu, bye aja deh. Itu katanya. Menurut kalian gimana pendapat ini? Sebelumnya juga gue udah sering bilang nih, dalam suatu hubungan itu, kalian harus sama-sama berkembang satu sama lain. Kalian harus jadi lebih baik satu sama lain. Jangan malah jadi lebih buruk dibandingkan sebelum kalian pacaran. Jangan sampai bikin hubungan kalian itu nggak produktif, bikin kalian takut melakukan hal-hal yang baru, nggak menambah hal-hal positif dalam hubungan kalian. Kan ketika kalian berpasangan, kalian menyatukan dua pikiran menjadi satu. Makanya harusnya lebih baik dong, bukannya malah lebih buruk. Kayak gitu. Ingat ya, apalagi kita masih di masa pacaran. Masa depan itu di tangan kita sendiri. Bangunlah suatu hubungan yang memberikan dampak yang baik untuk masa depan kalian. Gak usah kalian berdua, seenggaknya memberikan dampak yang baik untuk masa depan kalian sendiri. Next, ini dari salah satu temanku juga, tapi dia nggak mau disebutin namanya. Menurut dia, hubungan yang toksik itu kayak hubungan yang lo berjuang sendiri. Kayak lo udah mencoba menjadi yang terbaik buat dia. Kayak misalnya nih, ada masalah, lo selalu tanya, ya udah maunya gimana? Hal apa yang bisa bikin pasangan lo bahagia? Di sini pasti muncul nih posesifnya, katanya. Dan berbagai aturan baru yang diberikan oleh pasangan lo untuk lo jalanin. Dengan alasan kita nggak mau ngecewain pasangan kita, apalagi kalau hubungannya udah berjalan cukup lama ya, pasti si cewek nih yang hatinya gampang tersentuh ini lebih banyak memilih untuk mengalah dan berpikir banyak kok orang yang masalahnya lebih dari gue. Akhirnya sesakit apapun hati si cewek ini pasti bakal luluh juga dan berakhir mengorbankan perasaannya sendiri sampai memang sudah jalannya untuk berpisah. Dan setelah lo sadar, katanya, kayaknya sih ini pengalaman pribadi ya, dan setelah lo sadar lo akan merasa jadi orang yang paling bodoh sedunia. Ngerasa nyesel yang udah dan lo jijik sama diri lo sendiri. Gue rasa ini pengalaman pribadi sih. Kalau menurut gue, berjuang sendirian ya, itu pacaran apa sidang skripsi by the way? Kok berjuangnya sendirian? Skripsi aja ada dosen pembimbing. Kalau kalian pacaran dan berjuang sendirian, kayaknya udahlah ya. Menurut gue pribadi, suatu hubungan itu bukan take and give, tapi harus give and give. Karena lo sama-sama harus memberikan yang terbaik. Bukannya salah satu dari kalian memberikan yang terbaik dan yang satunya tidak memberikan yang terbaik. Jangan lo nya udah mati-matian berjuang memberikan yang terbaik dan pasangan lo semena-mena. Gak enak dong kayak gitu. Makanya kalau kalian berada dalam hubungan ini, dibicarakan saja. Kalau memang sudah gak baik untuk bersama, lebih baik disudahi saja. Next, pendapat dari temanku yang lain, namanya Kevin Tan. Menurut dia, toxic relationship itu ketika sebuah hubungan udah gak bagus untuk dijalankan dan merugikan bagi keduanya. Hubungan yang membuat lo menjadi bucin negatif ya, membuat kerja lo terbengkalai, membuat lo tidak lagi menjalani tanggung jawab lo yang lain. Banyak hubungan toksik ini dimulai dari rasa bosan dan bahasa kasih yang kurang. Bahasa kasih yang kurang, sehingga membuat hubungan gak membaik dan lama-kelamaan menjadi toksik. Ketika seseorang udah berani bohongin pasangannya, udah berani ngebentak, udah berani marah-marah, dan pasangannya udah gak bisa diajak bicara baik-baik pakai bahasa Indonesia yang baik, kita bisa ngomong pakai bahasa Inggris, menurut dia ini udah toksik. Menurut gue, ada benarnya juga, tapi
nggak tahu kenapa ya, sekarang konotasi bucin itu terlihat seperti negatif. Kalau menurut gue pribadi, ketika lo melakukan sesuatu untuk pasangan lo dengan tulus dan lo merasa bahagia ketika melihat pasangan lo bahagia, menurut gue itu bukan definisi bucin gitu. Jadi bucin itu bisa negatif, bisa positif, tergantung dilihat dari sudut pandang mana dan seberapa parah tingkat kebucinan kalian. Ketika dalam suatu hubungan udah nggak diisi dengan ketidakjujuran, ya menurut gue hubungan lo udah nggak baik sama sekali. Karena buat gue pribadi, mungkin buat semua orang ya, kejujuran itu merupakan prinsip dasar dari sebuah hubungan. Ketika lo udah gak bisa jujur sama pasangan lo, menurut gue gak ada yang perlu dipertahankan. Karena menurut gue kejujuran itu, hal yang jujur itu gak bisa dipilih. Lo gak bisa milih lo mau jujur atau enggak. Karena kejujuran itu adalah suatu keharusan dalam suatu hubungan. Ingat ya, bukannya kita sama pasangan kita harus sama-sama terbuka. Kalau kita aja gak bisa jujur sama pasangan kita, gimana? Terus ketika suatu hubungan membuat lo jadi lupa segalanya, lupa kerjaan lo, lupa tanggung jawab lo, lupa sama keluarga, lupa sama teman-teman. Ingat ya, lo tuh cuma pacaran dan lo masih pacaran gitu. Kalau dia mengekang lo, mengatur-ngatur lo, dan bikin lo gak bisa jadi lebih baik, sekali lagi, dia gak bisa bikin lo jadi lebih baik. Mendingan kalian sudahi saja hubungan toksik itu. Next, aku mau bacain pendapat yang terakhir dari teman kita, Rifa Faiza. Menurut Rifa Faiza, hubungan yang toksik itu ketika lo gak bisa jadi diri lo sendiri di saat bersama pasangan lo. Nah lo gimana nih? Pasangan lo selalu nuntut lo untuk jadi apa yang dia mau. Ketika hidup lo harus hanya tentang dia. Ketika lo kehilangan teman, sahabat, bahkan mungkin orang-orang terdekat lo hanya demi pacar. Hanya karena pasangan lo tuh gak bisa ngebedain mana hal yang perlu dicemburuin dan mana hal yang tidak wajar untuk dicemburuin. Ketika pasangan lo selalu melakukan kesalahan dan lo selalu maafin, padahal lo tahu kalau itu nggak baik buat kesehatan mental lo. Terus ketika sekali lo memaafkan, tapi pasangan lo selalu mengulangi kesalahan yang sama. Karena apa? Karena pasangan lo tahu lo akan maafin mereka. Dari hal itu, menurut Rifa, kita jadi selalu berpikiran negatif dan cemas dan takut kalau pasangan kita akan mengulangi kesalahan yang sama. Dan akhirnya membuat kita bertanya-tanya, sebenarnya dia sayang gue nggak sih? Nah dari situ aja udah ngebuat hubungan lo toksik nih menurut Rifa. Karena suatu hubungan itu kan harusnya merasa dicintai satu sama lain, bukannya ngerasa takut ataupun khawatir kalau dia akan melakukan kesalahan yang sama. Dan balik lagi, ketika lo nya yang melakukan kesalahan, satu kesalahan aja itu akan menghapus 1000 kebaikan yang ada. Ketika pasangan lo selalu berhasil membuat lo merasa spesial, dan lo selalu berpikir mungkin dia nih yang terbaik buat gue, mungkin dia nih yang satu-satunya yang menyayangi gue gitu. Padahal sebenarnya itu karena lo udah terbiasa sama pasangan lo, ngejalanin hari-hari lo setiap hari sama dia, dan ngebuat hidup lo jadi bergantung sama dia. Dan lo selalu beranggapan hanya dia yang terbaik buat lo. Makanya menurut Rifa, hubungan yang kayak gini bikin lo gak bisa lepas dari yang namanya toxic relationship. Menurut gue, apa yang disampaikan oleh Rifa tentang pendapatnya Rifa, ini tuh udah jadi gambaran yang sangat luas dan sangat umum yang mungkin terjadi sama kita-kita atau orang-orang di sekitar kita saat ini. Yang pertama, Rifa bilang, apa baiknya kalau kita udah gak bisa jadi diri kita sendiri saat sama pasangan? Coba deh kita bayangin, berapa lama kita akan hidup sama dia? Dan selama itu pula kita gak bisa jadi diri kita sendiri. Buat apa? Lo selalu diatur-atur, lo mau begini diatur, lo mau begitu diatur. Itu pacar atau bos lo yang gaji lo di perusahaan? Kalau bos sih wajar ya, kita digaji gitu kan untuk perusahaannya. Lah ini pacaran, baru pacaran, belum nikah, ya kan? Bayangin aja, menurut gue sih itu sulit banget ya. Terus juga, ketika lo kehilangan bagian lain, part lain dari kehidupan lo sebelumnya, saat lo pacaran, lo kehilangan teman, lo kehilangan sahabat, lo kehilangan hal-hal yang membuat lo bahagia seperti ngejalanin hobi dan lain sebagainya. Gue nggak tahu sih apa baiknya. Please lah, hidup itu nggak cuma tentang pacaran dan hidup lo itu nggak cuma tentang pasangan. Bahkan mungkin setelah menikah, lo nggak melulu tentang pasangan gitu. Lo harus menjalankan kewajiban lo yang lain. Juga menurut pendapat Rifa, ketika lo selalu memaafkan pasangan lo dan dia akan mengulangi kesalahan yang sama hanya karena lo selalu maafin dia. Jujur gue nggak ngerti sih ya konsep pacaran yang seperti ini. Kalau gue pribadi, sekali kesalahan itu bisa dibilang, apa kita bilang biasanya? Khilaf. Tapi kalau 2 kali, 3 kali, itu namanya bukan khilaf, itu namanya tuman. Tahu tuman? Kebiasaan.
Gak tau ya, gue gak ngerti sih kenapa kita harus memaafkan kesalahan orang yang berkali-kali dia buat, yang menyakiti hati kita. Dan gue bener-bener gak ngerti sama konsep pacaran ini. Kalau gue gak akan pernah lakuin itu. Dan gue juga akan melakukan hal yang sama. Ketika gue udah berkali-kali salah dan pasangan gue memaafkan, menurut gue ini ada yang salah nih, entah di gue atau entah di pasangan gue. Dan juga Riva bilang, ketika lo menjalani suatu hubungan cuma karena alasan sudah terbiasa. So please guys, please banget, hilangin kata terlanjur dalam suatu hubungan. Terlanjur sayang, terlanjur cinta, terlanjur sudah lama, terlanjur sudah terbiasa, terlanjur sudah kenal kedua orang tua, terlanjur sex before married mungkin. Nah lo, gimana? Please lah, hilangin kata terlanjur itu dalam hubungan kalian. Kalian masih bisa memulai suatu hubungan yang baru dengan orang lain. Kalian masih punya kesempatan untuk memilih yang baik untuk masa depan kalian. Memilih masa depan yang lebih membahagiakan, memilih pasangan yang akan membahagiakan dan mencintai kalian seutuhnya. Buat apa kalian bergantung sama kata terlanjur? So, hilangin kata terlanjur dan difikirkan lagi, apakah masih baik hubungan ini dipertahankan? Oke, menurut gue dari semua pendapat itu semuanya benar. Ya nggak ada yang salah sih, namanya juga pendapat ya. Tapi hubungan setiap orang itu berbeda-beda, tingkat masalahnya pun berbeda-beda. Jadi kita harus lihat nih kadar kita di mana dan seperti apa masalah hubungan kalian. Anyway, gue mau tanya deh sama kalian. Tapi kata-kata ini baru sih gue dengar. Nggak tahu mungkin kalian udah sering dengar ya, kata gaslighting. Gue lihat dari beberapa sumber. Dan ini gue ambil definisinya dari Wikipedia ya. Gaslighting ini merujuk pada suatu bentuk penyiksaan psikologis yang terjadi dalam hubungan interpersonal. Jadi hubungan interpersonal itu adalah hubungan kita dengan orang lain, kayak dengan pacar, dengan teman, dengan rekan kerja, mungkin juga dengan keluarga, yang dimana penyiksaan itu melemahkan rasa percaya diri si korban. Nah, menurut gue toxic relationship itu adalah bagian dari gaslighting ini. Karena ketika kita merasa kita nggak percaya sama diri kita sendiri, kita lebih percaya sama pasangan kita, padahal berkali-kali mereka menyakiti kita, menurut gue itu udah bagian dari gaslighting ya. Gue pernah baca beberapa tanda-tanda sebuah hubungan berada dalam gaslighting. Yang pertama, sering berbohong. Biasanya nih, para pelaku gaslighting ini berbohong demi menutupi kesalahannya, agar mengubah realitas dari orang lain. Maksudnya apa sih? Sederhananya gini, ketika pasangan lo bohong sama lo, dan dia selalu mencari celah untuk menutupi kebohongannya. Dia akan mengatakan A, mengatakan B, mengatakan C, sampai akhirnya lo percaya sama apa yang dia katakan. Dan mungkin akhirnya lo bertanya, sebenarnya siapa sih yang bohong? Dia yang bohong atau realitas yang gue tahu yang bohong? Nah, kejadian-kejadian ini termasuk dalam gaslighting itu teman-teman. Terus yang kedua, gaslighting ini juga memiliki tanda-tanda dengan perilaku dan kata-katanya itu tidak sinkron. Maksudnya apa sih? Ketika pasangan lo selalu bilang, aku cinta kamu, aku sayang kamu, aku sangat peduli sama kamu, hanya aku yang mencintai kamu. Dia itu membuat lo mempercayai semua kata-katanya. Tapi sebenarnya yang dia lakukan di belakang ini jauh berbeda dari apa yang dia katakan. Untuk apa sih tujuannya? Untuk mengendalikan rasa percaya diri kalian. Karena ketika para pelaku gaslighting ini mendapatkan rasa kepercayaan diri kalian dan dapat mengendalikan diri kalian, mereka dapat berbuat apapun tanpa rasa takut lagi, karena bagaimanapun kalian akan percaya pada mereka. Lalu yang ketiga, tanda yang gue baca suatu hubungan berada dalam gaslighting ini adalah ketika pasangan kita menuduh kita melakukan hal yang sebenarnya dia lakukan. Sederhananya gini, contohnya ketika pasangan lo berbohong, atau misalnya ketika pasangan lo selingkuh nih, tapi dia bukannya minta maaf. Ketika lo mengetahui pasangan lo selingkuh dan lo ngegapin dia selingkuh, yang dia katakan apa? Dia akan bilang, aku begini karena kamu. Aku tahu kok kamu di belakang juga selingkuh sama temen kamu si A atau si B. Padahal sebenarnya nggak kayak gitu. Mungkin kalian memang berteman sama si A si B, tapi kalian nggak selingkuh dan kalian tidak melakukan itu. Tapi demi menutupi kebohongan si pasangan kalian ini, dia akan memutarbalikkan fakta dan menuduh kalian melakukan yang tidak-tidak. Padahal kalian sendiri tidak melakukannya. Tapi dia akan terus berusaha untuk membuat kalian percaya, mengatakan segala hal untuk lari dari kesalahannya sendiri. Hingga akhirnya kalian pun bertanya-tanya, apakah benar gue kayak gitu? Apakah benar dia selingkuh karena gue juga melakukannya? Tapi kan gue gak melakukannya. Tapi apa iya? Tapi dari tapi itu kalian mempertanyakan kewarasan kalian sendiri, mempertanyakan kepercayaan diri kalian sendiri. Dan itu adalah tujuan utama dari para pelaku gaslighting. Bahaya gak sih berada dalam hubungan yang seperti itu? Ketika harusnya kalian merasa diayomi, tapi kalian malah dilemahkan rasa percaya dirinya.
Mungkin ya simpelnya ketika pasangan kalian bilang, ih gendut banget sih lo, ih ini sih itu gitu, yang membuat kalian merasa nggak pede, itu juga salah satu tanda-tanda hubungan kalian udah berada dalam gaslighting loh. Jadi lebih aware ya sama hubungan kalian. Mungkin tanda-tanda itu banyak terjadi di sekitar kita, atau mungkin kalian juga ngalamin. Jadi ada baiknya kalian mencari tahu apa sih gaslighting ini, mencari tahu juga bagaimana sih hubungan yang berada dalam gaslighting ini, supaya kalian bisa mengetahui apakah hubungan kalian termasuk di dalamnya atau tidak. So, jika sekarang kalian berada dalam toxic relationship, saran gue, jangan takut melepaskan. Karena janji Tuhan itu nyata. If something is destined for you, never in a million years it will be somebody else. Just do the best, jadi yang terbaik, karena wanita yang baik hanya untuk laki-laki yang baik, dan laki-laki yang baik hanya untuk wanita yang baik. Sekian dari gue, jangan lupa ya di subscribe, di like, dan aktifin loncengnya supaya kalian gak ketinggalan video gue. Bye-bye!